Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang kami hormati Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Wamen Keuangan, dan Kepala BNPB diwakili Prof. Wiku, serta teman-teman media cetak, media elektronik. Rapat evaluasi penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Tadi kita mengevaluasi selama hampir 2 tahun COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global dan masuk Indonesia. Dan dalam sejarah ini merupakan krisis pandemi pertama yang dialami sejak Indonesia merdeka. Karakteristik COVID ini sangat dinamis dan bermutasi menjadi berbagai varian yang membuat pandemi sulit diprediksi, walaupun situasi mulai terkendali, namun varian baru diharapkan juga perlu diwaspadai karena kita tidak menghendaki adanya tambahan daripada kenaikan ataupun gelombang ketiga. Kita sudah mengalami gelombang kedua di bulan Juli yang lalu. Kemudian kita sadari tidak ada buku panduan dalam penanganan COVID dan setiap negara melaksanakan kebijakan secara berbeda dan disesuaikan dengan karakteristik dan ketersediaan sumber daya yang ada, dan Indonesia melakukan pendekatan sendiri, mengambil resiko-resiko yang ada dan namun dilakukan dengan mitigasi yang terukur. Di bawah arahan dan kendali dan kemudi Bapak Presiden, kombinasi rem dan gas dilakukan secara optimal untuk keseimbangan antara kehidupan dan penghidupan. Dan kita terus belajar dari negara lain, terus mendengar dan terus mengambil tindakan, terus melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi, dan Bapak Presiden memimpin rapat-rapat setiap minggunya. Nah, selanjutnya tadi kita bahas juga terkait dengan hal yang nanti disampaikan oleh Pak Menteri Kesehatan yang terkait dengan update daripada vaksinasi dan rencana ke depan, terkait dengan program dosis ketiga dan juga program PBI, kemudian terkait dengan pengembangan realisasi daripada pemulihan ekonomi nasional. Itu klaster kesehatan capaiannya 54,3%, perlindungan sosial 67%, program prioritas 57,7%, dukungan UMKM korporasi 38,9%, dan klaster insentif usaha 96,7%. Nanti detailnya Pak Wamen Keuangan akan menjelaskan, termasuk dengan prognosa sampai akhir tahun yang diperkirakan anggaran-anggaran tersebut dapat terserap. Nah, beberapa yang tadi diputuskan yaitu adalah program bantuan subsidi upah, di mana bantuan subsidi upah diperluas yang semula hanya diberlakukan untuk mereka yang dikenakan PPKM level 4 dan 3. Target penerimanya adalah 8.083.350 dengan DIPA-nya adalah 8,7 triliun. Dan terdapat sisa dana BSU sebesar 1.791.477 rupiah, sehingga penerima BSU diperluas, dan ini sesuai dengan usulan dari Kemenaker, sehingga tentu ini diharapkan dapat bisa dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima. Nah, tentu dengan sisa anggaran ini akan ada perluasan sebanyak 1,6 juta sasaran pekerja, dan ini jumlah anggarannya adalah 1,6 triliun. Yang kedua adalah yang terkait dengan top up kartu sembako. Ini tadi sudah dirapatkan secara teknis, dan top up ini menggunakan dana optimalisasi di Kementerian Sosial, di mana untuk November-Desember ini dilakukan 3 bulan masing-masing 300.000 pada 35 kabupaten kota, 35 kabupaten prioritas, terutama untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Dan nanti di bulan Desember akan dilakukan sensus kemiskinan oleh BPS di 35 kabupaten
tersebut. Yang mungkin sudah didistribusikan. Saya akan merespons beberapa pertanyaan. Yang pertama yang dari liputan 6 dari Mbak Tira terkait dengan keberhasilan penanganan ekonomi agar tidak sampai ekonominya terpuruk. Yang pertama, program daripada PEN itu kan menjaga perlindungan sosial, itu menjaga daya beli. Dan juga beberapa di sektor perekonomian untuk menjaga UMKM dan korporasi dalam klaster-klaster tersebut. Nah, kita lihat daripada penyaluran kredit di UMKM juga menandakan adanya gerakan daripada sektor usaha kecil dan menengah, di mana jumlah penyaluran kredit sampai bulan Juli udah 1.032 triliun, dan ini dibandingkan keseluruhan sekitar 19% dari total kredit, dan secara bulan Juli tahun lalu dibandingkan Juli tahun ini di sektor ini naik 2%. Kemudian dari program terkait dengan insentif yang diberikan di sektor perpajakan, itu juga insentifnya diberikan kenaikan, misalnya untuk PPh pasal 22, itu yang tahun lalu 132 triliun, tahun ini 387 atau naik 265. Kemudian yang terkait dengan PPh pasal 25 juga dari 216 menjadi 481, dan yang PPN dari 132 menjadi 229 T. Jadi ini dari keseluruhannya dan dari yang diserap tadi terjadi kenaikan, sehingga terlihat bahwa perekonomian bergerak. Kemudian bantuan UMKM dan PKL apakah efektif, serta bantuan KUR, dan berapa UMKM yang sudah menerima bantuan tersebut. Bantuan daripada PKL dan warung realisasi per 25 Oktober sudah ada 706.996 penerima atau 848 miliar rupiah, dan ini adalah 70% daripada pagu anggaran, sehingga dengan demikian serapannya baik, dan ini adalah mereka yang bukan penerima BPUM. Jadi bantuan ini efektif untuk memberi jaring pengaman kepada mereka yang belum mendapatkan bantuan. Terkait dengan KUR sendiri, itu realisasi dari anggaran yang 285 triliun plafon kredit, sudah direalisasikan 224 triliun, dan penerimanya 5,98 juta orang. Sehingga ini juga menunjukkan bahwa programnya berjalan. Dan kalau kita lihat terkait dengan program pertanyaan berikut, Kartu Prakerja, ini sudah berjalan gelombangnya di tahun ini untuk 5,91 juta orang, dan dari 5,91 ini anggarannya sudah 20,98 triliun atau 99%. Jadi program ini juga sudah berjalan, dan tentu ada pertanyaan apakah tahun depan program itu dilanjutkan. Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program yang terus berlanjut di tahun 2022, yaitu untuk klaster kesehatan sebesar 77,05 triliun, perlindungan masyarakat 126,54 triliun, program prioritas 90,4, dan dukungan UMKM 27,48 triliun. Kemudian dari Kontan menanyakan realisasi daripada UMKM yang masih 38,9. Memang dari berbagai program yang masih 40% itu adalah subsidi bunga KUR yang realisasinya baru 40%. Namun kalau kita lihat ini masih menunggu realisasi karena menunggu reimbursement-nya saja, sedangkan KUR-nya sudah dilaksanakan. Tadi disampaikan oleh Pak Wamen bahwa ini sudah di dalam proses. Kemudian juga yang masih rendah adalah PMN untuk 6 BUMN, di mana termasuk LPII, SWF, ini biasanya tinggal menunggu regulasinya saja. Sehingga PP-nya kalau itu diterbitkan, dia akan langsung terserap. Jadi mungkin itu yang membuat
karena angkanya cukup besar dari Pagu yaitu 63 triliun, maka ini tentunya ini bisa diserap dalam waktu yang relatif cepat. Kemudian hal lain dari bisnis strategi PEN, nah tadi sudah kami jawab bersamaan dengan pertanyaan dari Bu Imas dari Kontan. Kemudian kuartal keempat 58%, optimalisasi tadi disampaikan oleh Pak Wamen, prognosanya sampai dengan akhir tahun akan meningkat atau akan bisa mencapai 100% atau bahkan lebih, karena memang ada penanganan terkait dengan varian Delta yang klaim rumah sakit juga mengalami peningkatan, dan juga tentunya terkait dengan beberapa kegiatan lain, termasuk kita juga optimalisasikan yang tadi untuk PSU dan juga untuk sembako yang dikaitkan untuk penanganan kemiskinan ekstrim, sehingga kami yakin program-program tersebut bisa menyerap dana-dana yang ada.